Malam itu, Los Angeles terlihat seperti kota dalam mimpi buruk. Langit yang biasa dihiasi bintang kini menyala merah, bukan oleh cahaya lampu, tetapi oleh api yang membara. Di tengah hiruk-pikuk, seorang gadis kecil bernama Lily tertidur lelap, tidak tahu bahwa bahaya mengintai di setiap sudut rumahnya. Ketika keheningan berubah menjadi kekacauan dan panas mulai merayap melalui celah-celah, sebuah keajaiban kecil tengah dipertaruhkan di antara puing-puing yang terbakar. Ini bukan hanya tentang kebakaran besar yang melahap ribuan rumah, tetapi tentang harapan kecil yang muncul dari abu, menggema dalam setiap detak jantung yang menyaksikan malam itu. Awal Januari itu, angin Santa Ana bertiup kencang dari pegunungan, membawa hawa panas yang tidak biasa untuk musim dingin di Los Angeles. Langit malam yang seharusnya tenang dipenuhi oleh bintang-bintang yang tampak lebih terang, seakan menjadi pertanda akan sesuatu yang besar. Lingkungan tempat tinggal Lily, dengan rumah-rumah tua yang berdempetan, berdiri seperti benteng kecil yang rapuh. Suara angin berdesir melintasi lorong-lorong sempit, menggoyangkan ranting pohon, dan menimbulkan bunyi yang aneh di antara atap-atap yang menua. Di salah satu rumah itu, keluarga kecil Lily sedang tidur lelap. Lampu-lampu jalan yang redup memantulkan bayangan samar ke dinding kamar mereka. Lily terbaring di tempat tidurnya yang kecil, berselimut kain lembut bergambar awan. Boneka kelinci kecilnya berada di pelukan, memberikan rasa nyaman di malam yang dingin. Tanpa ada yang menyadari, percikan api pertama muncul dari arah barat. Sebuah kabel listrik yang tergesek angin kuat memercikan bunga api kecil ke tumpukan dedaunan kering di tanah. Api itu mulai merambat dengan perlahan, tidak terlihat dan tidak terdengar, seperti musuh yang bergerak dalam keheningan. Dalam beberapa menit, nyala kecil itu berubah menjadi lidah api yang menjilat pohon-pohon, memakan ranting, dedaunan, dan akhirnya mencapai rumah pertama di dekatnya. Kebakaran itu seperti makhluk buas yang lapar. Angin Santa Ana, yang awalnya hanya membawa hawa panas, kini menjadi sekutunya, mempercepat gerakannya ke arah perkampungan padat itu. Nyala api melompat dari atap ke atap, memanfaatkan kayu tua yang kering sebagai bahan bakarnya. Dalam waktu singkat, beberapa rumah mulai terbakar dan langit malam yang gelap berubah menjadi jingga dengan asap yang membubung tinggi. Di jalanan, suasana berubah menjadi hiruk-pikuk. Warga yang terbangun oleh panas yang tidak wajar dan bau asap segera berlari keluar dari rumah mereka, membawa apa saja yang sempat diraih. Tangisan anak-anak kecil, teriakan panik, dan suara sirine darurat mulai terdengar di kejauhan, membentuk simfoni kekacauan di tengah malam. Beberapa orang mencoba menyiram rumah mereka dengan air dari ember atau selang taman, tetapi api terlalu besar, terlalu kuat untuk dihentikan. Keluarga Lily belum menyadari bahaya yang mengintai. Rumah mereka berada di sisi yang sedikit lebih jauh dari titik awal kebakaran, memberikan mereka beberapa menit tambahan sebelum akhirnya diselimuti oleh ancaman itu. Namun, waktu itu tidak cukup bagi mereka untuk benar-benar bersiap. Api semakin mendekat, melompat dari rumah ke rumah seperti gelombang yang tidak terbendung. Seekor anjing tetangga yang biasanya diam di kandangnya mulai melolong keras. Suaranya bercampur dengan derak kayu yang terbakar dan suara pecahan kaca dari rumah-rumah yang runtuh. Angin bertiup lebih kencang, membawa bara api yang berterbangan ke segala arah, menjadikan malam itu seperti medan perang antara alam dan manusia. Langit yang tadinya penuh bintang berubah menjadi abu-abu pekat, tertutup oleh asap tebal yang menyesakkan. Kilatan-kilatan merah api memantul di kaca jendela seperti mata yang mengintai dari dalam kegelapan. Lingkungan yang biasanya dipenuhi tawa anak-anak dan suara radio tua kini dipenuhi ketakutan, keributan, dan desahan putus asa. Ketika kebakaran semakin mendekat, waktu seakan melambat. Setiap detik terasa berat, seperti menunggu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Lingkungan itu yang selama ini menjadi tempat tinggal aman bagi begitu banyak keluarga, kini menjadi perangkap bagi siapa saja yang terlambat keluar. Kisah tragis malam itu baru dimulai, tetapi bagi Lily dan keluarganya, bencana itu adalah awal dari cobaan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Di tengah hiruk-pikuk malam yang berubah menjadi medan kehancuran,
Balita kecil bernama Lily tetap tertidur lelap di kamarnya. Di sudut ruangan sederhana itu, tempat tidurnya yang mungil terletak dekat dengan jendela. Boneka kelinci kesayangannya berada di pelukannya, seolah menjadi perisai kecil dari dunia luar yang kini sedang dilanda bencana. Namun, kebakaran tak memberi ampun. Asap pertama mulai menyusup masuk melalui celah-celah jendela yang telah memanas. Bau menyengat menyebar di udara, menggantikan aroma kayu tua yang selama ini memenuhi rumah itu. Lily, dengan naluri seorang anak kecil, terbangun perlahan. Matanya mengerjap, bingung melihat bayangan asing yang menari-nari di dinding kamarnya. Itu adalah pantulan nyala api yang mulai merambat ke bagian rumah mereka. Lily duduk di tempat tidurnya, masih memeluk boneka kesayangannya dengan erat. Tangannya yang kecil menggosok matanya yang masih mengantuk. Ia tidak memahami apa yang sedang terjadi. Suara gemuruh api yang semakin keras dari menit ke menit terdengar seperti suara badai di kejauhan, membuatnya merasa tidak nyaman. Gadis kecil itu menggumamkan suara kecil, seakan memanggil ibunya, tetapi suaranya tenggelam dalam kekacauan yang terjadi di luar. Sementara itu, di luar rumah, kedua orang tuanya sudah berada di jalan bersama kerumunan warga yang panik. Sang ibu memeluk tas kecil yang sempat ia ambil, tetapi tiba-tiba ia menyadari sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. "Lily," jeritnya dalam hati. Tatapannya beralih ke rumah yang kini dikepung api. Ia mengguncang bahu suaminya, suaranya memecah malam. "Lily, dia masih di dalam." Panik melanda mereka berdua. Sang ibu berusaha berlari kembali ke dalam rumah, tetapi seorang petugas pemadam kebakaran langsung menahannya. "Tidak bisa, Bu. Api terlalu besar, itu terlalu berbahaya," kata petugas itu, wajahnya tegas tetapi penuh simpati. Sang ibu meronta, air mata mengalir deras di wajahnya, sementara sang ayah berdiri kaku, tubuhnya gemetar. Dia masih kecil, dia masih di dalam, isak sang ibu. Tangisannya memenuhi udara, bercampur dengan suara sirene, derak kayu yang terbakar, dan teriakan orang-orang yang juga kehilangan rumah mereka. Sang ayah mencoba menenangkan istrinya, tetapi hatinya sendiri dilanda rasa bersalah yang mendalam. Bagaimana mereka bisa meninggalkan putri kecil mereka di dalam rumah? Bayangan wajah Lily dengan mata coklat polosnya terus menghantui mereka. Di dalam rumah, kondisi semakin memburuk. Asap semakin tebal, menyelimuti ruangan seperti selimut kelabu yang menyesakkan. Lily, yang kini duduk di lantai dekat tempat tidurnya, mulai batuk kecil. Matanya berair, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena udara yang penuh racun. Boneka kelincinya tetap ada di tangannya, menjadi satu-satunya benda yang membuatnya merasa aman. Di luar, ibu dan ayah Lily memohon kepada petugas untuk menyelamatkan anak mereka. Sang ibu hampir berlutut, memohon dengan suara putus asa. Tolong selamatkan putri kami," katanya, tangannya menggenggam erat lengan petugas. "Dia masih di kamarnya, dia tidak tahu apa-apa." Wajahnya penuh kesakitan dan matanya mencari-cari harapan di antara tatapan dingin malam itu. Di dalam rumah itu, Lily tetap di tempatnya, tidak tahu bahwa hidupnya sedang dipertaruhkan. Ruangan di sekitarnya mulai panas, dan suara kayu yang retak seperti suara patahan ranting di hutan. Namun, di tengah kegelapan dan bahaya, ada sesuatu yang tetap melindunginya. Keberaniannya yang polos dan keajaiban yang akan segera menyusul. Langit malam Los Angeles berubah menjadi lautan asap kelabu dan bara api yang beterbangan. Di tengah hiruk pikuk, Marco berdiri di depan rumah yang nyaris runtuh, dengan wajah penuh tekad. Tangisan ibu Lily yang memohon-mohon untuk menyelamatkan anaknya bergema di telinga Marco, mendorongnya untuk bertindak meski bahaya mengintai di setiap sudut. Api yang membakar rumah itu tidak hanya mengancam nyawa, tetapi juga waktu yang terus bergulir seperti pasir yang jatuh di jam pasir. Setiap detik yang terbuang adalah ancaman nyata bagi nyawa seorang anak kecil. Marco memeriksa perlengkapannya dengan cepat. Ia mengenakan masker oksigen dan memastikan jaket tahan apinya terpasang rapat. Sebuah selimut pelindung tergulung di tangannya, siap digunakan jika diperlukan. Rekan-rekannya memperingatkan, "Struktur rumah itu sudah terlalu lemah, Marco. Kalau kau masuk, kau mungkin tidak bisa keluar lagi." Namun, Marco hanya mengangguk singkat. Dalam pikirannya,
hanya ada satu tujuan, menyelamatkan Lily. Dengan langkah tegas, ia menerobos masuk melalui pintu depan yang sudah nyaris hangus. Suhu panas langsung menyerangnya, membuat udara di sekitarnya terasa seperti neraka. Pandangannya terbatas oleh asap tebal yang menyelimuti ruangan, tetapi ia tidak goyah. Ia tahu bahwa setiap detik sangat berarti. Suara tangisan kecil yang teredam samar menjadi kompas baginya, memandu langkah-langkahnya di tengah kegelapan. Lorong pertama yang dilaluinya dipenuhi puing-puing kayu dan kaca yang berserakan. Lantai kayu di bawah kakinya berderit keras, memberi peringatan bahwa itu mungkin tidak akan bertahan lama. Marco bergerak dengan hati-hati, memastikan setiap langkahnya mantap. Api menjalar di dinding dan langit-langit, menjilat-jilat seperti monster lapar yang ingin melahap segala sesuatu di jalannya. Panas yang memancar dari dinding membuat keringat membasahi tubuh Marco meski ia dilindungi oleh pakaian khusus. Ketika ia mencapai ruang tamu, suara kayu yang patah terdengar di belakangnya. Sebuah balok besar dari langit-langit jatuh dengan keras, memercikan bara api ke lantai. Marco melompat ke samping, menghindari bahaya itu dengan napas yang berat. Ia merasakan detak jantungnya berdetak cepat, tetapi ia tidak punya waktu untuk berhenti. "Lily," gumamnya di dalam hati, "aku akan menemukanmu." Lorong menuju kamar Lily terlihat seperti jalan menuju jurang. Asap di sana begitu tebal sehingga Marco harus meraba-raba dinding untuk menemukan jalannya. Suara tangisan kecil itu semakin jelas, memberinya harapan bahwa Lily masih hidup. Ketika ia mendekati pintu kamar, ia melihat bahwa api telah mulai menjalar ke sekitarnya. Pegangan pintu itu sudah memerah, membara karena panas yang luar biasa. Marco meraih selimut pelindungnya dan melilitkannya di tangan sebelum mencoba membuka pintu. Dengan dorongan kuat, ia berhasil membukanya, tetapi api yang berkobar di sekitar pintu seolah-olah ingin menahannya. Udara panas menyerbu masuk ke wajahnya, tetapi Marco tetap maju. Pemandangan yang ia lihat di dalam kamar membuat hatinya tergetar. Di sudut kamar, Lily duduk di lantai dengan boneka kelinci putih di pelukannya. Tubuh kecilnya meringkuk, wajahnya berlumuran air mata, tetapi matanya memancarkan harapan yang tidak pernah pudar. Ruangan itu sudah hampir runtuh, dengan potongan-potongan kayu yang menggantung dari langit-langit. Api menjalar perlahan di lantai, semakin mendekat ke tempat Lily berada. "Lily!" panggil Marco, mencoba memastikan gadis kecil itu mendengar suaranya. Namun, Lily tetap diam, hanya memandangnya dengan tatapan bingung. Marco bergerak cepat, berlutut di dekat Lily, dan menyelimuti tubuh kecilnya dengan jaket pelindung. "Kau aman sekarang?" bisiknya, meskipun ia tahu Lily mungkin terlalu kecil untuk mengerti. Boneka kelinci yang dipeluk Lily terjepit di antara mereka, menjadi satu-satunya benda yang tetap melekat pada gadis kecil itu. Dengan Lily di pelukannya, Marco tahu bahwa tantangan sebenarnya baru dimulai. Jalan keluar yang ia tempuh tadi sudah sepenuhnya dikuasai api, memaksanya mencari rute lain. Ia menatap sekeliling dengan cepat, menganalisis ruangan. Jendela kamar Lily yang pecah memberikan sedikit udara segar, tetapi itu tidak cukup untuk membuat jalan keluar yang aman. Ia harus kembali melalui lorong, meskipun itu berarti menghadapi api yang lebih besar. Marco melangkah keluar dari kamar dengan Lily erat di pelukannya. Suara kayu yang retak dan dinding yang runtuh terus menghantuinya. Setiap langkah terasa seperti pertarungan melawan waktu dan maut. Ia merasakan panas yang luar biasa menembus pakaiannya, tetapi ia tidak peduli. Ia hanya fokus pada satu hal, membawa Lily keluar dari neraka ini. Ketika ia hampir mencapai pintu depan, suara keras dari atas membuatnya menoleh. Sebuah balok besar jatuh dari langit-langit, tepat di jalannya. Marco melompat mundur, tubuhnya melindungi Lily dari serpihan yang berterbangan. Gadis kecil itu menangis pelan, suaranya hampir tak terdengar, tetapi Marco merasakan getaran tubuhnya. "Bertahanlah, nak," pikirnya, "kita hampir sampai." Dengan napas yang berat dan tubuh yang lelah, Marco akhirnya melihat cahaya terang dari pintu keluar. Udara segar mulai menyentuh wajahnya, memberikan sedikit kelegaan. Ketika ia melangkah keluar, sorak-sorai dari warga yang menyaksikan penyelamatannya memenuhi udara. Marco berdiri di sana dengan Lily masih dalam pelukannya, seperti seorang pahlawan yang baru saja memenangkan pertempuran besar. Namun,
Bagi Marco, ini bukan tentang menjadi pahlawan. Ini adalah tentang menyelamatkan kehidupan kecil yang begitu rapuh, tetapi penuh harapan. Dalam pelukannya, Lily mulai membuka matanya perlahan, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum kecil. Bagi Marco, senyuman itu adalah hadiah terbesar yang bisa ia dapatkan malam itu. Berita tentang penyelamatan Lily menyebar dengan cepat, seperti angin yang membawa cerita ke seluruh penjuru kota. Dalam waktu singkat, nama gadis kecil itu menjadi simbol keajaiban di tengah kehancuran. Orang-orang mulai menyebutnya sebagai malaikat kecil dari Los Angeles, sebuah julukan yang menggambarkan harapan yang ia bawa di malam paling gelap itu. Foto Marco yang keluar dari rumah yang terbakar, dengan Lily dalam pelukannya, menjadi sorotan utama di berbagai media. Foto itu diabadikan oleh seorang wartawan yang berada di lokasi, dan dalam hitungan jam, gambarnya tersebar ke seluruh dunia. Meski keluarga Lily kehilangan rumah mereka, kehilangan semua benda yang selama ini mereka kumpulkan, tidak ada rasa kesedihan yang lebih besar daripada kebahagiaan karena Lily selamat. Bagi mereka, keajaiban yang terjadi malam itu mengalahkan semua kerugian materi. Sang ibu, yang sebelumnya hampir kehilangan harapan, tidak berhenti memeluk putrinya. Dalam tiap dekapan itu, ada doa syukur yang dipanjatkan dalam diam, dan ada cinta yang semakin menguat. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan setelah 4 hari. Ribuan rumah di Los Angeles telah menjadi abu, meninggalkan kerugian besar bagi penduduknya. Jalanan dipenuhi reruntuhan bangunan, abu yang beterbangan, dan barang-barang yang hangus terbakar. Di setiap sudut kota ada tangisan kehilangan. Namun, di tengah kehancuran itu, kisah Lily dan Marco menjadi api kecil yang menghangatkan hati banyak orang. Kisah itu menjadi obor yang menerangi kegelapan, mengingatkan semua orang bahwa di tengah bencana yang paling dahsyat, ada keberanian, cinta, dan harapan yang tidak bisa dihancurkan. Marco, yang kini menjadi pahlawan dalam cerita ini, tetap bersikap rendah hati. Ia menolak semua pujian yang diberikan kepadanya. "Aku hanya melakukan tugasku," katanya berulang kali kepada wartawan yang mengerumuninya. Namun, bagi keluarga Lily, Marco lebih dari sekadar petugas pemadam kebakaran. Ia adalah malaikat pelindung mereka, seseorang yang mempertaruhkan nyawanya untuk membawa Lily kembali ke pelukan mereka. Setiap kali Marco melihat Lily setelah peristiwa itu, ia merasa lega, seolah-olah perjuangannya telah terbayar hanya dengan melihat senyum kecil gadis itu. Warga sekitar yang selamat dari kebakaran mulai berkumpul untuk mendukung satu sama lain. Mereka membangun tenda-tenda darurat, berbagi makanan, pakaian, dan cerita tentang apa yang mereka alami. Kisah Lily menjadi salah satu yang paling sering diceritakan. Anak-anak kecil yang kehilangan mainan mereka mulai mencari tahu tentang Lily, si gadis kecil yang selamat dari api. Mereka memandangnya sebagai contoh bahwa hidup bisa bertahan, bahkan di tengah ancaman paling mematikan. Pemerintah kota yang sedang berusaha mengatasi dampak kebakaran menjadikan kisah Lily sebagai simbol kampanye pemulihan mereka. Sebuah mural besar dilukis di salah satu dinding bangunan yang masih berdiri di lingkungan yang terdampak kebakaran. Mural itu menggambarkan Marco yang memeluk Lily dengan latar belakang api yang membara. Di bawah mural itu tertulis, "Harapan akan selalu ada, bahkan di tengah abu." Mural tersebut menjadi tempat ziarah kecil bagi banyak orang yang kehilangan segalanya. Orang-orang datang untuk berdoa, meninggalkan bunga, atau sekadar melihat gambar itu dan merasa dikuatkan. Bagi Lily, peristiwa itu menjadi bagian dari hidupnya yang tidak akan pernah ia lupakan. Meski ia masih terlalu kecil untuk sepenuhnya memahami apa yang telah terjadi, kisah penyelamatannya akan terus diceritakan kepadanya oleh orang-orang di sekitarnya. Ibunya sering berbisik di telinga Lily saat ia tertidur. "Kau adalah bukti bahwa keajaiban itu nyata." Lily tumbuh dengan membawa kenangan itu di dalam hatinya, sebagai pengingat bahwa ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah keajaiban yang memberi harapan bagi begitu banyak orang. Kehancuran yang ditinggalkan kebakaran itu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipulihkan. Banyak keluarga harus membangun kembali kehidupan mereka dari awal. Namun, di tengah puing-puing itu, kisah Lily terus hidup, menjadi pelajaran bagi semua orang bahwa kehidupan adalah sesuatu yang berharga, dan bahwa keberanian seseorang dapat menyelamatkan tidak hanya nyawa, tetapi juga semangat sebuah komunitas. Marco, meski enggan menjadi sorotan,
tidak bisa menghindari dampak besar dari tindakannya malam itu. Ia menerima undangan dari berbagai acara, penghargaan, dan ucapan terima kasih dari orang-orang yang bahkan tidak ia kenal. Namun, penghargaan yang paling berarti baginya adalah sebuah gambar yang digambar oleh Lily beberapa bulan setelah peristiwa itu. Gambar sederhana itu menunjukkan seorang pria dengan helm pemadam kebakaran memegang tangan seorang gadis kecil di tengah cahaya. Di bawah gambar itu, Lily yang masih belajar menulis hanya menambahkan 2 kata, "Terima kasih." Kisah tentang Lily dan Marco tidak hanya menjadi cerita bagi warga Los Angeles, tetapi juga menyebar ke seluruh dunia. Dalam bencana yang menghancurkan ribuan rumah dan melukai hati banyak orang, mereka menjadi simbol bahwa harapan tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan di tengah abu dan api, kehidupan bisa bertahan, dan keberanian bisa menjadi lentera yang menerangi jalan menuju hari esok.